Kami dari kelompok 5 Hukum Perguruan akan memaparkan video materi kami yang berjudul Sistem Pengupahan. Saya Lica Adila. Saya Hairun Nisa Panjaitan. Nama saya Himatul Umi Arahab. Saya Juliana Mangunsong. Asas pengupahan telah diatur dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran upah merupakan hak pekerja yang timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus, karena habis masa kontrak, karena pengunduran diri dari pekerja, dan bisa karena putusan pengadilan. Yang kedua, dalam pembayaran upah pekerja, sebaiknya pengusaha dilarang melakukan diskriminasi upah bagi pekerja untuk buruh laki-laki dan perempuan, guna jenis pekerjaan yang sama, dan wajib pengusaha memperlakukan hal yang sama. Ketiga, upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan atau asas no work to pay pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keenam, pengusaha karena kesenjangannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketujuh, dalam hal perusahaan dinyatakan valid atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya. Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedelapan, tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu upah minimum. Upah minimum adalah yang dimana upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum Transmigras Nomor 7 Tahun 2013. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengamanan. Upah minimum merupakan salah satu upah yang berbentuk perlindungan pengamanan yang diberikan pemerintah kepada karyawannya. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada karyawannya yang dapat digunakan oleh para pengusaha, pelaku industri, serta untuk memberikan upah kepada karyawan di lingkungan usahanya. Pemerintah menetapkan upah minimum tersebut berdasarkan kebutuhan hidup layak atau LKH dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI atau Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak ini adalah standar yang kebutuhan seorang pekerja, lajang untuk hidup, layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan, adapun jumlah komponen dan teknis kebutuhan berdasarkan KHL terdiri atas 60 jenis, yang dimana KHL tersebut mencakup makanan, minuman, dan perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan juga relaksi dan juga beserta tabungan.
Kebijakan penetapan upah disesuaikan dapat berkembang di masyarakat dan di pertumbuhan ekonomi sehingga kebijakan tersebut tentang pembayaran upah bisa berubah, baik di tingkat wilayah ataupun di tingkat kabupaten dan provinsi. Nilai KHL tersebut digunakan sebagai salah satu bahan pertumbuhan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang lebih dari 1 tahun. Nilai KHL tersebut diperoleh melalui sumber harga yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Ketua Dewan Pengupahan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa itu upah kerja lembur. Upah kerja lembur itu adalah untuk sektor usaha ataupun pekerjaan seseorang diatur tersendiri dalam keputusan menteri. Setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, jika upah terdiri atas upah pokok, tunjangan, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, dengan ketentuan upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% keseluruhan upah, dasar perhitungan upah lembur adalah 75% dari keseluruhan upah. Berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 110/Men/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, cara perhitungan upah kerja. Nah, di sini kita bisa membedakan waktu upah kerja lembur dan perhitungan upah. Waktu kerja lembur itu adalah kerja lembur yang dilakukan pada hari kerja. Poin yang kedua, kerja lembur dilakukan pada hari istirahat, mingguan, atau libur. Yang ketiga, kerja lembur dilakukan pada hari istirahat, mingguan, atau hari libur untuk waktu kerja selama 5 hari. Sedangkan perhitungan upahnya untuk jam pertama dibayar 1,5 kali tarif untuk sejam. Untuk jam berikutnya dibayar 2 kali tarif untuk sejam. Untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali tarif upah selama 1 jam. Nah, perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari keputusan menteri yang saya jelaskan tadi, maka perhitungan upah lembur tersebut tetap berlaku jika terjadi perbedaan perhitungannya yang berwenang merupakan besarnya upah lembur. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis upah. Yang pertama, upah nominal. Upah nominal ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh atau pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atau pengaruh jasa-jasa dan pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, di mana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering disebut upah uang yang sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhan. Yang kedua, upah nyata. Upah uang yang nyata yang benar-benar baru diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang akan diterima dan dari besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Yang ketiga, upah hidup. Upah yang diterima seorang buruh atau pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih baik, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial kekeluargaannya. Misalnya bagi pendidikan, bagi hidup pangan yang memiliki nilai-nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa, dan beberapa lainnya lagi. Yang keempat, upah minimum. Indonesia sejak tahun 1970-an sudah mengenal penetapan upah minimum, padahal banyak negara yang lebih maju belum menggunakannya. Upah minimum merupakan elemen penting dalam kebijakan sosial Indonesia. Tujuan penentuan upah minimum adalah yang pertama, untuk menonjolkan arti dan peran pekerja atau buruh sebagai subsistem yang kreatif dalam sistem kerja. Yang kedua, melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan.
ketiga, mendorong kemungkinan diberikan upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja. Yang keempat, mengusahakan terjaminnya ketenagaan dan kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan. Yang kelima, mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar kehidupannya secara normal. Yang terakhir, upah wajar. Maksud upah wajar ini adalah secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai juga dengan perjanjian kerja di antara mereka. Menurut cara penetapan upah, terdapat berbagai sistem pengupahan. Yang pertama, sistem upah jangka waktu. Menurut sistem pengupahan ini ditetapkan menurut jangka waktu pekerja buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-jaman. Untuk upah sehari-hari diberi upah harian. Untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan. Dan untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem upah potongan. Sistem upah potongan ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, di mana atau bila mana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu. Yang ketiga, upah tidak tetap. Sistem upah ini jika pada suatu hari buruh hanya menghasilkan jumlah yang minimum atau kurang dari minimum itu, pekerja akan juga hanya menerima upah minimum sehari itu. Jika ia menghasilkan lebih banyak dari minimum itu, ia menerima upah menurut banyaknya hasil pekerjaan itu. Yang keempat, sistem upah pemufakatan. Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potong, yaitu upah untuk hasil pekerja tertentu. Misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar, dan mengangkut barang, dan sebagainya. Tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan itu. Yang kelima, sistem skala upah berubah. Cara mengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang serta hasilnya untuk sebagian terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. Dalam sistem ini yang menimbulkan kesulitan ialah bila mana harga itu turun, yang dengan sendirinya akan mengakibatkan penurunan upah. Karena buruh sudah bisa menerima upah yang lebih tinggi, maka penurunan upah ini akan menimbulkan perselisihan. Yang keenam, sistem upah indeks. Menurut sistem upah yang naik turun menurun, angka indeks biaya penghidupan disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak memengaruhi nilai-nilai dari rupiah. Yang ketujuh, sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan ini pada umumnya tidak disukai oleh majikan dengan alasan bahwa keuntungan itu adalah pembayaran bagi risiko yang menjadi tanggungan majikannya. Buruh tidak ikut menanggung bila perusahaan menderita rugi. Di samping menerima upah, sebagian buruh ialah akan menerima pembagian keuntungan sebagai perseru perusahaan. Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan video kami. Semoga bermanfaat bagi kalangan mahasiswa ataupun anak-anak lainnya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.